Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tia Aliatur Rofiah, salah satu guru PAI di SDN Kepuh 1. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3 jurusan PAI di LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252091545. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Kepuh 1 pada kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajarannya dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Baiklah anak-anak, silakan yang bertugas untuk memimpin Pancasila dan menyanyikan lagu nasional via silakan maju ke depan. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdiri. Harga Pancasila, aku kembali. Silakan Mbak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tetap semangat. Oke, baiklah, hari ini anak-anak semuanya masuk. Mutia absen dulu ya. Askia Erlita Arsfa Salsabila. Alfian Rizky Muta. Alivia Yunita Rahma. Oke anak-anak, kita akan mempelajari bab 4 sub-bab materi dari zakat fitrah. Nah, kompetensi yang akan kalian capai dalam mempelajari bab zakat fitrah, nanti kalian akan memahami konsep zakat fitrah. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan nanti kalian akan menyimak PowerPoint yang akan Butia sajikan. Nanti kalian akan mampu memahami makna zakat fitrah. Yang kedua, setelah menyimak PowerPoint, nanti kalian akan menyimak video pembelajaran mengenai pembiasaan perilaku berbagi, yaitu zakat fitrah. Terus yang ketiga, setelah kalian menyimak PPT dan video, kalian akan berkelompok. Nah, dengan berkelompok ini, kalian akan mampu menganalisis 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian manfaat dari pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, pembelajaran akan lebih relevan. Yang kedua, meningkatkan motivasi peserta didik atau kalian untuk belajar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi dan berkolaborasi. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi. Kemudian Butia di sini akan menggunakan model pembelajaran yang akan kita gunakan, yakni problem based learning dengan menggunakan pendekatan
culturally responsive teaching dan assessment yang akan kita laksanakan nanti, yaitu asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, sebelumnya Bu Tia akan bertanya kepada kalian semuanya. Coba sekarang diingat-ingat. Kira-kira ketika bulan Ramadan, kamu, keluargamu, dan tetangga-tetangga sekitarmu itu pasti berbondong-bondong bawa beras dan ditujukan ke masjid. Kira-kira itu ngapain? Ada yang bisa jawab? Kira-kira itu ngapain, Cah? Melaksanakan apa itu? Hah? Melaksanakan apa? Oh iya, pinter. Melaksanakan zakat fitrah. Kemudian tujuannya apa tuh itu zakat fitrah itu? Oh iya, berarti semuanya hampir sudah tahu ya fungsi zakat sama pelaksanaan zakat. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian melihat proses pembagian zakat fitrah di lingkungan kalian? Oh, ada yang pernah dan ada yang tidak ya. Terus kira-kira siapa saja sih yang terlibat di dalamnya itu? Yang ngurusi zakat itu siapa kira-kira? Oh iya, ada panitianya. Panitia itu dinamakan apa kalau dalam zakat? Amin. Pinter. Baiklah anak-anak, sebelum kalian menerima materi dari Bu Tia, dia akan memberikan motivasi kepada kalian semuanya. Sekarang coba bayangkan selama 1 bulan penuh, kalian itu pasti melakukan suatu kesalahan di bulan Ramadan ya. Padahal bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana kita berlomba-lomba mencari pahala. Nah, tetapi kita sebagai manusia biasa itu pasti melakukan kesalahan. Contohnya berbohong, berkata kasar, mencuri yang bukan miliknya, kemudian tidak bisa mengendalikan emosi alias marah-marah. Nah, itu semuanya adalah sebab pahala puasa kita bisa berkurang. Nah, di sini fungsi zakat fitrah itu sebagai pencuci diri kita. Nah, setelah kita berzakat, puasa kita itu jadi bersih dan suci lagi. Dan kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Ya, yang baru lahir alias bayi yang baru lahir itu tidak memiliki dosa. Silakan kalian membuka halaman 82. 83. Sudah ya? Nah, selain yang ada di buku paket, silakan kalian menyimak juga yang ada di tampilan layar. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah itu memiliki 2 arti. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Kalau menurut bahasa, zakat itu berasal dari kata zakka yuzaki tazkiyah yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Kemudian kalau menurut istilah, zakat itu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Golongan yang berhak menerima zakat yang pertama yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, kemudian rikob, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Kemudian pembagian zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Kemudian manfaat zakat. Meringankan beban orang lain. Kenapa di sini kok bisa meringankan beban orang lain? Karena setiap orang itu berbeda-beda, Cah ya. Ada yang dengan kondisi ekonomi yang bagus, ada yang sedang, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang kurang. Maka dari itu, fungsinya zakat ini bisa meringankan beban orang lain. Terus membersihkan harta dan jiwa. Terus mendidik agar menjadi seorang yang pemurah dan penolong. Paham dari sini? Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah ini ada 2. Waktu yang paling baik
dan waktu yang sudah diperbolehkan. Jadi waktu yang paling baik itu adalah afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat subuh sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Terus yang kedua, waktu yang sudah diperbolehkan itu ketika sejak awal bulan Ramadan. Baiklah anak-anak, dari materi PowerPoint yang sudah ditampilkan Bu Tia tadi, kira-kira ada yang belum dipahami tentang zakat fitrah? Sudah paham semua? Nah, sekarang Bu Tia akan bertanya kepada kalian. Kira-kira apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan membersihkan badan setiap 1 tahun sekali pada bulan Ramadan. Oke, benar ya jawabannya ya? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Kira-kira manfaat zakat fitrah itu apa? Ada yang bisa jawab? Siapa yang... Oh ya, Mbak Zahra silakan. Membersihkan diri, menghilangkan sifat pelit, menjalin silaturahmi. Baiklah, tepuk tangan untuk Sabila dan Mbak Zahra. Baiklah anak-anak, selanjutnya silakan kalian menyimak video mengenai zakat fitrah ya. Silakan diamati bersama-sama. Berikutnya, mari silakan. Oke anak-anak, kalian sudah menyimak video yang tadi ditayangkan oleh Bu Tia. Kira-kira bolehkah kita menyamar menjadi orang yang seperti di tayangan video supaya bisa diberi zakat fitrah? Tidak boleh ya. Sekarang Bu Tia akan membagi kalian ke 3 kelompok. Ini kan sudah berkelompok-kelompok. Nah, ini Bu Tia tentukan ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan kemudian di sini kelompok 3. Nanti Bu Tia akan memberikan lembar kerja. Kalian boleh kalian berdiskusi dengan satu kelompok kalian. Di sini nanti kalian akan menempelkan tugas ya. Nanti di sini ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi di sini ada nama-nama orang-orang yang berhak menerima zakat, kemudian sama pengertiannya. Nah, kalian disuruh menempelkan atau menjodohkan dengan tepat dan benar. Nah, setelah itu kalian diskusikan dengan teman kelompokmu, kemudian kalian mempresentasikan ke depan kelas. Iya. Oh, di kelompok saya. Oke, baiklah anak-anak, kalian sudah berdiskusi kelompok dalam menyelesaikan lembar kerja kalian. Sekarang waktunya untuk per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke, silakan kelompok 1 bersama teman-temannya semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan tugas kelompok kami, yaitu kelompok 1. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Fakir artinya orang yang tidak punya harta dan pekerjaan sama sekali. Miskin artinya orang yang punya harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mualaf artinya orang yang baru masuk Islam. Rihab artinya hamba sahaya. Ibnu Syabil artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami ya. Yang pertama, mualaf, orang yang baru masuk agama Islam. Oke. Fakir, orang yang tidak punya harta dan pekerjaan sama sekali. Ya, gantian. Miskin, orang yang tidak punya harta dan pekerjaannya sama sekali. Miskin, orang yang punya harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hamil, orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Mualaf, orang yang
orang yang berdiri tetap. Oke anak-anak, kalian semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Tadi kita mengerjakan lembar kerja berupa apa tadi? 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi orang ke-8 itu yang berhak menerima zakat adalah orang yang benar-benar boleh atau berhak menerima zakat. Selain itu, atau orang yang berpura-pura menjadi 8 golongan tersebut, maka dia tidak sah atau tidak wajib menerima zakat fitrah. Di sini kira-kira ada yang masih dibingungkan apa tidak? Sudah paham semuanya ya? Nah, perasaannya gimana pembelajaran kali ini? Seneng ya? Senang. Nah, oke, baiklah. Untuk tugas akhir, silakan kalian nanti Bu Tia kasih soal evaluasi untuk menguji pengetahuan kalian semuanya. Ini nanti soalnya ada 15, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Disiapkan alat tulisnya masing-masing. Ya, dikerjakan. Kasih nama ya. Kasih nama kelas, kemudian dikerjakan seperti biasanya kalian mengerjakan tugas. Oke, semuanya sudah selesai ya? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan ke depan untuk kelompok 1 dulu. Dikumpulkan. Kelompok 2. Untuk kelompok 3. Oke, kalian semuanya sudah mengerjakan soal evaluasi. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan tepuk zakat fitrah. Bayar zakat rukun Islam yang keempat. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Yo, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kita sudah di akhir pembelajaran. Silakan buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran dengan materi bab zakat fitrah. Untuk minggu depan kita akan mempelajari bab infak dan sodako. Kalian semuanya di rumah bisa membaca bab infak sodako ya. Sebelum Bu Tia akhiri, Bu Tia berpesan kepada kalian semuanya, semoga kalian pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan ilmu yang kalian dapatkan hari ini berkah, bermanfaat, dan kalian semuanya menjadi anak yang solih solihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Tia ucapkan kepada kalian semuanya. Hari ini pembelajaran cukup sekian dan hati-hati di jalan untuk pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.